Ya kalau jadi pemimpin itu yang benar bisa mengorganisir rakyat. Yang benar bisa mengorganisir rakyat. Bukan hanya mengorganisir birokrasi, bukan hanya mengorganisir pemerintahan, tapi bisa menggerakkan, mengorganisir rakyat itu yang betul. Dan itu bisa dilakukan kalau dia dipercaya oleh rakyat. Ada trust dari rakyat, itu aja. Kalau enggak, sulit. Karena ngomong apapun, ada kita ngomong, itu aja kalau saya. Itu yang harus dibangun. Dan untuk membangun itu, ya memang tidak hanya kita, pemerintahan kita harus dibaca oleh rakyat, bisa dipercaya. Ya, di awal-awal mungkin ya agak sakit-sakit dikit lah gitu. Sakit-sakit dulu itu. Tapi itu baru mungkin bisa kelihatan setelah 3 tahunan. Ya kita nggak usah ngomong tinggi-tinggi. Jadi masyarakat diminta supaya ya karena nggak mungkin lah kita menjadi sebuah negara yang besar tanpa menghadapi rintangan-rintangan besar. Nggak mungkin kita menjadi sebuah negara besar tanpa sebuah tantangan-tantangan besar itu kita selesaikan. Pasti itu. Dan menjalani itu ya pasti ada hal yang memang kita harus sakit dulu, harus kerja keras. Ya apa yang kita omongkan kita lakukan. Kalau kita ngomong kalau ada keluhan rakyat, Pak ngurus KTP sulit, kelihatannya sepele mungkin buat orang lain, tapi keluhan seperti itu harus diperhatikan dan kita harus bisa membuktikan bahwa ngurus seperti itu sekarang gampang. Percaya satu, ngurus izin sulit, nanti beri waktu saya 6 bulan dan saya selesaikan, kita rombak, oh benar bisa. Ya kan membangun kepercayaan kan dari sana. Oh sekarang ke rumah sakit sulit, layanan nggak baik, beri waktu untuk membangun sistemnya ada, rumah sakitnya bisa terkontrol dengan sistem itu misalnya, rakyat ke sana juga dilayani dengan baik, tambah percaya. Saya kira gitu-gitu. Berarti kuncinya Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat itu Pak nanti ya, untuk membuktikan ke rakyatnya. Ya karena sekarang saya kira sebelumnya banyak program tertulis di dalam anggaran baik APBD maupun APBN, tetapi mendelivery sampai dirasakan oleh rakyat, sistemnya dipegang oleh rakyat itu yang itu yang menurut saya nggak kelihatan. Itu kalau dipegang beda. Oh saya sudah pegang ini Kartu Indonesia Sehat. Oh berarti kalau saya tenang sekarang. Kalau sakit saya bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit. Oh pegang Kartu Indonesia Pintar. Oh berarti ya paling tidak, karena yang saya lihat sekarang ini lulus SD saja jutaan. Lulus SMP saja juta, banyak sekali. Jadi kalau sudah pegang itu ada harapan bahwa dia bisa sekolah ke yang lebih tinggi. Dan kaget, coba aja ke kampung nelayan, ke desa sekarang ini anak yang hanya sampai ke SD. Banyak sekali Pak, banyak. Oleh sebab itu 20% biaya pendidikan itu betul-betul harus tepat sasaran, bukan, menurut saya yang pertama itu urusannya bukan masalah sarana prasarana dan guru terlebih dahulu, ngurusi yang akses pelayanan
Agar bisa sekolah itu aja kita belum. Itu tahapan pertama dong. Rakyatnya kan butuh sesuatu yang Sistem itu yang harus dipegang rakyat. begitu Pak Jokowi dilantik 20 Oktober, kemudian apa yang bisa dikerjakan agar rakyat ini betul-betul mendapat sesuatu yang berubah? Ya itu nanti kita akan kirim itu kartu Indonesia Pintar atau Indonesia Sehat. Segera. Itu siap Pak, pada hari pertama atau hari? Ya seminggu setelah itulah. Kalau di APBN 2015 kan belum terakomodasi ya Pak ya? Sudah ada. Sudah ada. Ya itu di nomenklatur, ya itu yang kartu Indonesia Sehat kan sebetulnya itu BPJS yang kita pluskan. Kemudian yang Indonesia Pintar itu ada di nomenklatur yang lain kan bisa ditarik ke situ. Ini kan hanya ini membangun sistemnya kok. Kita sekali lagi ini bukan nama dan ini sistemnya gampang dikontrol sampai ke rakyat, dipegang oleh rakyat sistem itu sehingga mereka bisa gunakan. Nanti juga ada kartu sistem-sistem yang lain misalnya itu. Sehingga cash transfer ke rakyat itu sebanyak-banyaknya. Tapi tersistem. Terkontrol. Lewat apa? Paling gampang. Paling accountable lewat bank. Sistem itu lewat bank semuanya nanti. Sama ya seperti perusahaan, seperti korporasi. Kita ini kalau mau kompetitif, memang harus fokus pada 1-2 bidang. Tidak semuanya bisa semuanya dikerjakan. Nah kita ini apa? Anu kita itu apa? Mesti kan melihat kekuatan, kan melihat potensi. Ya fokusnya di situ aja. Kalau saya melihat kekuatan kita, ya di pangan. Padahal selama ini sering impor. Ada, kita malah impor. Nah, itu mismanajemennya mesti ada. Ada mismanagement. Dan target kita 3 tahun itu harus kecapai. Swasembada. Udah kita hitung semuanya itu. 3 tahun tercapai. 3 tahun ya Pak? Swasembada. Beras, jagung, ya apalagi. Kalau kedelai masih agak mundur 6 tahunan. Jadi fokus utama akan diarahkan ke situ. Pangan. Pangan Ya, pangan itu masuk di lautnya juga kan. termasuk laut. Gula. Yakin? Bisa. Dan kita lihat. Sehingga juga neraca perdagangan kita juga tidak jomplang seperti sekarang ini. Ngejarnya kan dari produksi. Produksi di sini, importnya dihilangin karena dikurangin. Itu aja kan kuncinya di situ. Ya memang kalau kemarin sudah kita hitung-hitung setelah 3 tahun, berarti produksi melimpah. Apa yang kita lakukan? Ya mesti ada hilirisasi, ada pasca panen lagi. Kalau enggak kan juga nanti karena menjual barang-barang pertanian kan juga tidak gampang kan, tidak mudah juga. Tapi ya itu ada hilirisasi harus siap. Di bidang teknologi ada yang Bapak ingin capai. Apakah juga nanti terkait? Ya terkaitan dengan ini, terkaitan dengan teknologi pertanian, teknologi pangan. Arahnya mesti fokus Pak. Kalau kita nggak fokus lah semuanya, aduh kita ini harus jelas mau menjadi negara apa kan harus jelas kan. Kompetitif kita ada di mana, kompetitiveness kita ada di mana ya. Ya memang harus jelas dong. Kekuatan kita di pangan itu ya Pak? Di pangan. Dan gede sekali, kalau kita gede sekali. Ya oleh sebab itu menterinya nanti ya harus menteri terapan. Bagaimana dengan hal-hal yang Menteri terapan ya menteri yang pernah mengerjakan itu. Bukan wacana. Bukan berteori lagi. Yang sudah mengerjakan.